Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membuat video dakwah digital yang bertema sejarah Islam dengan judul Belajar dari Sang Penakut Sultan Muhammad Al-Fatih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Trizana Wabireswara dengan NIM 2318258. Dan saya Fauziah Tahtali Gantari dengan NIM 230182252. Saya Raden Nurul Aliana Jenantia dengan NIM 23018-260. Selanjutnya kita lanjut ke videonya. Selamat menonton. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Siap. Kan belum banget sih. Ada apa di sana? Kayak habis perang aja. Kalau perang beneran mah masih mending. Ini aku lagi pusing banget, tugas numpuk. Minggu depan ujian. Target hafalan Al-Quran aku mandek, terus ditunjuk jadi ketua panitia lagi. Rasanya mau surrender aja, nggak mungkin kita kelas semua. Iya nih Zia, dari tadi sehabis guru keluar dari kelas, Trizana nurut terus. Aku mau nenangin juga bingung kan. Emang sih kelihatan numpuk banget bebannya. Oh malah tentang rasa nggak mungkin tentang beban ya. Coba aku tanya ke kalian pemilik kelas, hal apa di lembaran Islam yang kemungkinan tidak terjadi di hari tapi itu bisa terjadi? Menurut aku sih perang bandar ya. Secara logika 313 orang lawan 1000 pasukan Quraisy yang senjatanya lengkap tidak mungkin menang. Tapi nyatanya umat Islam menang. Kalau menurut aku, penaklukan Konstantinopel, tembok Theodosius itu berlapis-lapis dan tebal banget. Nggak ada yang pernah bisa naklukin. Mana telurnya dipasang rantai raksasa. Tapi Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkannya. Nah, betul nih, kamu pintar banget Zena. Muhammad Al-Fatih dan Konstantinopel. Coba aku tes, tebak ya, berapa umur Al-Fatih itu berhasil memimpin penaklukan tersebut? 21 tahun kan? Masih muda banget dong, kayak seumuran kakak tingkat kita. Betul nih, 21 tahun. Tapi, Ana, Dana, beberapa orang kalau belajar sejak di kelas itu cuma mau samanya apa yang dipindahin hanya satu malam tentang Maryam atau yang ditembakkan. Padahal di balik itu semua ada menimpa tiga besar. Rahasia apa maksud kamu Zia? Bukannya rahasia utamanya taktik melewati bukit itu? Nah, taktik kapal itu cuma puncaknya, rahasia aslinya dah konsistensi dari hal kecil. Tahu nggak kalian juga Al-Fatih kecil dulunya Syekh Amsan Sultan nggak cuma diucapkan besar, tapi ditembak juga disiplinnya kayak bangunan buat tahajud, konsisten sholat berjamaah, dan konsisten belajar bahasa tepatnya setiap hari. Wah, jadi fondasi karakter dan ibadahnya dulu yang dibentuk ya? Betul banget, eksak. Ada satu kisah legendaris pas Konstantinopel berhasil ditaklukkan. Waktu sholat Jumat pertama di Hagia Sophia, Muhammad Al-Fatih berdiri dan bertanya ke seluruh pasukannya, siapa di antara kalian yang dari balik sampai hari ini tidak pernah meninggalkan sholat fardu? Semua pasukan itu berdiri. Kemudian beliau tanya lagi, siapa yang tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib? Sebagian pasukan mulai duduk, tapi masih banyak berdiri. Terakhir beliau bertanya, siapa yang dari balik sampai hari ini tidak pernah meninggalkan sholat malam atau satu malam pun? Kalian tahu siapa yang tak berdiri? Muhammad Al-Fatih sendiri. Tepat. Imam Muhammad Al-Fatih yang tetap berdiri. Dari situ kita belajar kemenangan besar atau pencapaian itu bukan dari kebetulan, tapi aku masih dari kebiasaan kecil yang pasti tak jaga terus menerus. Masya Allah, jadi Al-Fatih punya mental baja ya buat memindahkan puluhan kapal lewat darat. Berarti hal yang mustahil di zaman itu. Karena kedisiplinan dan kedekatannya sama Allah udah terlatih dari hal-hal
kecil setiap hari ya? Kapan banget seperti Allah Ta'ala berkenan dalam surat Al-Ankabut ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah berserta orang-orang yang berbuat baik. Muhammad SAW bisa menegaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya segini: amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang konsisten meskipun sedikit. Aduh, tersedih banget aku. Aku mau ngajar yang besar, mau tugas kelas, mau benar lancar. Tapi disiplin hari ini aku masih kacau. Sholat masih di akhir waktu. Belajar cuma kalau mau ujian. Baru nunggu tugas numpuk dikit aja udah mau nyerah. Aku juga sama Zana. Kadang kita pengen pencapaian besar kayak Al-Fatih, tapi kedisiplinan kita sehari-hari masih minim banget. Enggak apa-apa teman-teman, kita belajar dari kali ini bukan cuma buat tiap 8 tahunnya lalu dapat ujian, tapi buat pendidikan milik. Al-Fatih itu manusia yang biasa seperti kita. Bedanya beliau menghargai proses kecil. Kalau kamu bisa menentukan target yang banyak, karena jangan dihargai untuk konstantina yang tinggi, tapi fokus sama satu langkah yang bisa kamu kerjain hari ini. Tugas-tugasnya perbaiki suatu waktu, cicil tugas satu persatu, dan melibatkan Allah di setiap prosesnya. Makasih ya Zia. Kena banget penjelasannya. Aku terlalu fokus sama beban sampai lupa kalau Allah yang punya jalan keluar lewat ikhtiar kecil yang konsisten. Nah gitu dong, tersenyum. Ya udah, ketimbang kita ngelamun yang di kelas yang udah kosong ini, gimana kalau kita mulai menerapkan hal kecilnya sekarang? Apaan tuh? Bantu aku rapihin meja kelas yuk. Terus kita ke perpustakaan atau musola. Lalu kita cicil tugas Trizana bareng-bareng. Setuju nggak Zia? Setuju banget. Bismillah, yuk kita jadikan setiap usaha kita bergejar menaklukkan Konstantina